Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Azara Sundawa dengan NIM 08011282802531. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan proyek mata kuliah kriptografi saya mengenai implementasi algoritma ROT13, Dual Viginner Chipper, RC4, dan RC5 dalam merahasiakan pesan. Teknologi informasi berkembang semakin pesat dan mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi sistem bisnis, transaksi, perdagangan, perbankan, industri, dan pemerintahan, yang mana keamanan tingkat tinggi juga semakin dibutuhkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya spionase informasi, terutama di era internet seperti sekarang ini. Ada beberapa cara untuk memproteksi data atau pesan, yaitu diantaranya dengan teknik penyamaran data yang disebut dengan kriptografi. Kriptografi ini merupakan seni dan ilmu yang memproteksi pengiriman informasi dengan mengubahnya menjadi kode tertentu dan ditujukan bagi pihak yang hanya memiliki sebuah kunci untuk mengubah kembali kode tersebut, sehingga berfungsi dalam menjaga kerahasiaan data atau pesan. Salah satunya dengan cara yaitu menyandikan informasi atau data rahasia yang dikirimkan, sehingga meskipun pihak yang tidak berwenang dapat membaca informasi tersebut, tetapi sulit bagi pihak tersebut memahami isi informasinya. Kriptografi memiliki dua konsep yang sangat penting atau utama, yaitu enkripsi dan dekripsi. Enkripsi adalah proses di mana informasi atau data yang dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali seperti informasi awal, yaitu dengan mengubahnya menjadi algoritma tertentu. Sedangkan dekripsi adalah proses di mana mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. Berikut ada beberapa algoritma, yaitu algoritma kunci simetris dan algoritma kunci asimetris. Pada pembahasan kali ini akan digunakan 4 algoritma, yaitu ROT13, Dual Viginner Chipper, Reverse Code 4 atau RC4, dan Reverse Code 5 atau RC5. Algoritma ROT13 adalah perkembangan atau modifikasi dari metode Chaser-Chipper dalam segi perubahan jumlah geseran dan juga arah geserannya. Yang mana pada sistem ROT13 ini yaitu dengan menggeser maju karakter sebanyak 13 kali. Terhitung 1 adalah karakter di depannya. Selanjutnya ada algoritma Vigenère Chipper, di mana algoritma ini metode mengenkripsi teks alfabet, yaitu menggunakan serangkaian Chaser-Chipper berbeda berdasarkan huruf dari kata kunci. Karakter yang digunakan dalam Vigenère Chipper ini adalah alfabet A sampai Z, yang mana dikonversi ke dalam bentuk angka 0 sampai 25. Beberapa algoritma tersebut telah dilakukan penelitian sebelumnya, seperti implementasi algoritma ROT13 dalam merahasiakan pesan, dan ada algoritma Vigenère Chipper, yaitu penerapan berbasis Android pada teks pesan, yaitu ada algoritma RC4, yaitu penerapan pada pengamanan citra digital, dan ada RC4, yaitu dengan aplikasi keamanan email dengan spesifikasi sistem lunak seperti Microsoft Visual Studio 2010 dan Mozilla Thunderbird. Begitu juga dengan algoritma RC5 yang telah dilakukan penelitian, yaitu implementasi pengamanan data file. Pada pembahasan kali ini akan digunakan ROT13 dan RC5 sebagai enkripsi kunci pesan, dan Dual Vigenère Chipper beserta RC4 akan digunakan untuk enkripsi pesan. Metode, yaitu metode langkah-langkah pertama yaitu menentukan plain text.
Plaintext ini merupakan pesan asli yang akan kita kirimkan dan dijaga keamanannya dari kebocoran informasi. Plaintext ini dapat berupa teks, suara, video, gambar, maupun IP protokol. Yang kedua adalah operasi shift. Operasi shift ini kita akan lakukan pergeseran sebanyak inputan yang dimasukkan. Pergeseran ini bisa kita geser ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya ada algoritma ROT13 dan RC5 yang akan kita gunakan pada enkripsi dan deskripsi kunci pesan. Selanjutnya ada algoritma dual Vigina Chipper dan RC4 yang akan kita gunakan dalam enkripsi pesan. Selanjutnya perhitungan manual. Pertama, kita akan melakukan enkripsi kunci terlebih dahulu. Misalkan untuk plaintext kuncinya adalah uang dan kuncinya adalah matematika. Langkah pertama yaitu dengan operasi shift. Pada operasi shift ini akan kita lakukan pergeseran plaintext kunci ke kanan sebanyak K kali. Artinya K ini akan kita inputkan semau kita. Misalkan kita inputkan nilai K adalah 3, yang awalnya adalah plaintext kuncinya uang, kemudian kita geser ke kiri ke kanan sebanyak 3 kali, maka plaintextnya akan berubah menjadi Angu. Kemudian diperoleh ini hasil plaintext baru. Kemudian dari plaintext baru ini akan kita enkripsi menggunakan algoritma ROT13. Di mana algoritma ROT13 ini merupakan pergeseran alfabet sebanyak 13 kali. Dari A menjadi N, dari N menjadi A, dari G menjadi T, dari U menjadi H. Maka diperoleh hasil enkripsi pada ROT13 atau kita sebut dengan ciphertext, yaitu adalah NATH. Kemudian hasil dari enkripsi ROT13 ini akan kita enkripsikan kembali menggunakan RC5, yaitu dengan plaintext-nya NATH dan kuncinya matematika. Parameter yang akan kita gunakan yaitu adalah W, R, B, U, C, dan T, di mana parameter ini memiliki nilainya masing-masing. Kemudian ada parameter P16 dan Q16. Langkah selanjutnya ialah proses pembangkitan kunci RC5. Di sini pada algoritma RC5, kunci tadi akan kita ubah ke dalam bentuk biner 8 bit. Yang mana tadi adalah kuncinya matematika, kita ubah ke dalam bentuk biner. Kemudian didapat, langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai LI. Yaitu nilai LI akan kita hitung, kita inisialisasikan L sama dengan 0. Kemudian ini merupakan proses penghitungan nilai LI-nya. Setelah nilai LI didapat, kita akan menghitung SI. Menghitung SI ini sampai dengan T-1. Yang tadi T nilainya adalah 6, artinya 6 dikurang 1 adalah 5. Ini adalah merupakan rumusnya atau tata caranya, yaitu dengan menggunakan parameter P16 dan Q16. Akan kita peroleh nilai S1 sampai S5. Setelah kita dapatkan nilai LI dan SI, maka akan kita gabungkan kedua nilai tersebut, yaitu dengan menggunakan rumus ini. Setelah menggunakan rumus itu, maka akan kita dapatkan nilai S dan L, yaitu dari I0 sampai dengan I5. Selanjutnya, setelah didapatkan nilai penggabungan LI dan SI, maka akan kita lakukan proses enkripsi RC5. Pada proses enkripsi ini, kita akan membagi blok plaintext-nya menjadi dua bagian, yaitu blok A dan blok B. Kemudian akan kita enkripsikan sebanyak R, artinya 2 putaran. Berikut adalah rumusnya. Plaintext tadi adalah NATH. Dari NATH ini kita bagi menjadi 2 blok, yaitu untuk blok A adalah N dan A, untuk blok B adalah T dan H. Dari teks ini akan kita cari nilai ASCII-nya. Pada NA diperoleh nilai ASCII-nya yaitu 7865, dan pada TH diperoleh nilai ASCII-nya 8472. Kemudian dari nilai ASCII kedua ini akan kita jadikan bilangan biner. Setelah
Setelah itu didapatkan nilai binarnya, maka nilai binar itu akan menjadi nilai dari masing-masing blok. Maka akan kita lakukan putaran pertama sesuai dengan rumusnya tadi, maka akan kita dapatkan hasil enkripsi algoritma RC5-nya, yaitu dengan desimal menghasilkan 68698180 dan dalam bentuk teks menghasilkan DEQP. Selanjutnya kita akan enkripsi pesan. Maaf, ini ada typo. Untuk plain text-nya yaitu yang kita pakai adalah kubus. Untuk algoritma pertama pada enkripsi pesan akan kita gunakan dual Vigenère Cipher, yaitu untuk putaran pertama akan kita peroleh kunci dari hasil pergeseran plain text ke kiri sebanyak K kali. Kita akan masukkan K-nya yaitu 2. Kemudian plain text ini akan kita geser ke kiri sebanyak 2 kali, maka akan menghasilkan kunci yaitu busku. Kemudian dari plain text dan kunci ini akan kita lakukan penghitungan enkripsi Vigenère Cipher dan didapatkan cipher text-nya yaitu hasil enkripsi putaran pertama adalah LOTEM. Selanjutnya putaran kedua. Pada putaran kedua ini kuncinya akan kita peroleh berdasarkan pengurutan bilangan ASCII dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk plain text-nya kita memakai plain text atau cipher text dari hasil enkripsi putaran pertama tadi, yaitu LOTEM. Kemudian dari LOTEM ini akan kita cari nilai dari huruf-hurufnya, bilangan ASCII-nya, yaitu untuk L desimal ASCII-nya ada 76, untuk O desimal ASCII-nya 79, untuk T desimal ASCII-nya 84, untuk E desimal ASCII-nya 69, untuk M desimal ASCII-nya 77. Dari nilai ASCII yang kita peroleh ini akan kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka akan didapatkan kuncinya yaitu L mod. Setelah kita dapatkan kuncinya, maka kita lakukan perhitungan sama seperti putaran satu tadi, akan didapatkan hasil enkripsi pada putaran kedua, yaitu cipher text-nya adalah PZFSF. Kemudian cipher text ini akan kita jadikan plain text pada saat enkripsi algoritma RC4. Kita akan melakukan enkripsi algoritma RC4, yaitu dengan plain text yang tadi, yaitu PZFSF dengan kunci tadi yang telah kita peroleh dari penghitungan enkripsi kunci root 13 dan RC5, yaitu diperoleh DEQP. Selanjutnya yaitu langkah pertama melakukan pergeseran plain text ke kiri sebanyak K kali. Plain text yang kita peroleh tadi akan kita geser sebanyak K kali. K yang kita input adalah 3, maka akan didapatkan plain text baru yaitu SFPZF. Langkah selanjutnya kita akan mengubah plain text tersebut dan kunci ke dalam bentuk ASCII. Pada plain text ini, PZFSF akan diperoleh bentuk ASCII-nya adalah 83, 70, 80, 90, 70. Dan untuk kuncinya yaitu DEQP diperoleh bentuk ASCII-nya adalah 68, 69, 81, 80. Maka langkah selanjutnya yaitu menentukan inisialisasi larik S. Dengan panjang plain text adalah 5 byte, maka untuk nilai array-nya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita bentuk dalam SBOK 5 byte. Selanjutnya untuk menentukan nilai kunci ini kita ambil dari 5 karakter pertama pada kunci. Di sini nilai kuncinya ada 68, 69, 81, 80. Kita ambil 5 karakter pertama, maka akan didapatkan nilai K-nya yaitu 68, 69, 8. Maka akan kita masukkan ke dalam bentuk tabel tadi, yaitu S adalah pada indeks 0 adalah 6, indeks 1 8, indeks 2 6, indeks 3 9, indeks 4 8. Langkah selanjutnya kita akan melakukan permutasi nilai-nilai dalam larik S, yaitu dengan melakukan KSA atau K-State Array dengan rumus sebagai berikut. Di mana dengan plain text kita yaitu sepanjang 5 bit, maka akan dilakukan sebanyak 5 kali perulangan iterasinya.
Ini untuk iterasi pertama, hasil array iterasi satunya, hasil array iterasi 2, hasil array iterasi 3, hasil array iterasi 4, hasil array iterasi 5. Dan selanjutnya kita akan membangkitkan aliran kunci, yaitu dilakukan dengan PRGA atau Pseudo Random Generation Algorithm, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Sama seperti sebelumnya, akan dilakukan iterasi sebanyak 5 kali perulangan. Untuk iterasi 1, pada iterasi 1 ini diperoleh nilai K sama dengan 3. Kemudian nilai 3 ini akan kita bentuk menjadi bentuk biner. Selanjutnya pada iterasi 2 diperoleh nilai K yaitu sama dengan 0. Kemudian 0 ini kita binerkan. Selanjutnya iterasi 3 ini diperoleh nilai K-nya adalah 1. Dengan kita binerkan diperoleh bilangan biner sebagai berikut. Selanjutnya iterasi 4 diperoleh K sama dengan 0. Iterasi 5 diperoleh nilai K sama dengan 3. Kemudian kita peroleh nilai K-nya adalah 30103. Kemudian dari nilai 30103 ini kita binerkan, maka akan diperoleh hasil seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan enkripsi plain text dengan kunci yang telah dihasilkan dengan operasi XOR, di mana setiap karakter pada plain text ini akan kita ubah menjadi biner 8 bit dengan tabel ASCII. Plain text tadi yang pertama itu SFP-ZF, di mana nilai S ini pada bilangan ASCII adalah 83, F adalah 70, P adalah 80, Z adalah 90, F adalah 70. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk biner. Diperolehlah seperti ini plain text-nya. Kemudian pada kunci ini kita peroleh dari perhitungan K di atas sebelumnya tadi. Kemudian kita operasikan dengan operasi XOR, maka akan didapatkan ciphertext biner seperti ini. Kemudian dari hasil biner ini akan kita ubah ke dalam bentuk ASCII, kemudian kita jadikan bentuk alfabet atau huruf. Kemudian akan diperoleh ciphertext-nya adalah PFQZE, hasil dari enkripsi algoritma RC4. Selanjutnya kita akan melakukan deskripsi kunci. Hasil ciphertext dari algoritma RC5 tadi adalah DEQP. Maka akan kita lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dari putaran 2, kemudian ke putaran 1. Setelah itu kita lakukan proses lagi. Nanti akan didapatkan dalam bentuk ASCII adalah hasil dekripsinya adalah NATH. Sama seperti yang di atas tadi. Kemudian ini akan kita dekripsi menggunakan algoritma root 13, di mana N ini menjadi A menjadi N, T menjadi G, H menjadi U. Maka didapatkan dekripsi dari root 13-nya adalah ANGU. Kemudian ini akan kita lakukan pergeseran sebanyak 3 kali ke kiri, maka hasilnya adalah uang, sesuai dengan plain text awal yang telah kita masukkan tadi. Selanjutnya deskripsi pesan. Deskripsi pesan ini pertama kita lakukan deskripsi menggunakan algoritma RC4, yaitu dengan ciphertext-nya adalah PFQZE tadi. Kemudian kunci ini adalah kunci yang kita gunakan pada pengoperasian algoritma RC4 sebelumnya. Kemudian pada ciphertext ini akan kita ubah ke dalam bentuk biner, didapatkan seperti ini. Kemudian kita lakukan operasi XOR dengan kunci. Maka akan diperoleh plain text sebagai berikut dalam bentuk biner. Kemudian dalam bentuk biner ini akan kita ubah ke dalam bentuk ASCII. Kemudian kita jadikan huruf. Maka akan diperoleh plain text dari hasil deskripsi algoritma RC4-nya adalah SFPZF. Kemudian ini akan kita lakukan pergeseran sebanyak 2 kali ke kanan. Maka akan diperoleh plain text-nya yaitu PZFSF. Kemudian dari plain text ini akan kita lakukan deskripsi menggunakan dual Viginate Shipper. Pertama kita lakukan putaran kedua terlebih dahulu, yaitu dengan ciphertext PZFSF dengan kunci. Kunci ini tadi adalah kunci pada putaran kedua dual Viginate Shipper pada encrypt. Kuncinya yang dipakai adalah sama.
Kemudian kita lakukan perhitungan pada cipertek dan kunci ini, maka akan diperoleh plaintext putaran kedua yaitu LOTEM. Kemudian dari LOTEM ini akan menjadi cipertext pada putaran pertama. Kemudian untuk kunci juga kita gunakan dari hasil enkripsi dual Vigenère Cipher yang tadi. Kemudian kita lakukan perhitungan, maka akan didapatkan plaintext putaran satunya yaitu kubus. Kubus adalah plaintext awal yang kita masukkan tadi. Sehingga untuk deskripsi kunci maupun deskripsi pesan semua kembali ke awal. Selanjutnya program. Pada program pembentukan dengan algoritma ROT13, Dual Vigenère Cipher, RC4, dan RC5, yaitu dengan menggunakan pemrograman C++, ini untuk pertamanya kita akan terlebih dahulu mendeklarasikan seluruh fungsi dan variabel yang akan kita gunakan. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pembentukan fungsi utama. Seperti gambar di sini. Selanjutnya kita juga akan mendeklarasikan dari masing-masing algoritma yaitu fungsi deskripsi dan enkripsi dari ROT13, Dual Vigenère Cipher, RC4, dan RC5. Dapat dilihat pada gambar 5, gambar 6, gambar 7, dan gambar 8. Selanjutnya kita akan mencoba build and run pada program. Maka akan tampil tampilan seperti ini di mana kita disuruh memilih untuk melakukan algoritma apa yang ingin kita lakukan. Di sini terdapat 4 pilihan, yaitu enkripsi kunci, enkripsi pesan, dekripsi pesan, dan dekripsi kunci. Dan terakhir adalah pilihan untuk keluar dari program. Selanjutnya, berikut adalah tampilan dari hasil enkripsi program dalam membangkitkan kunci pesan. Untuk hasil enkripsi ini sama dengan perhitungan manual tadi, dengan plaintext-nya sama kita cobakan dan hasilnya juga mendapatkan hasil yang sama. Untuk tampilan pada program ke-10 ini, kuncinya kembali bisa Selanjutnya ada tampilan hasil enkripsi pada program, hasil enkripsi pesan pada program. Selanjutnya ada tampilan hasil enkripsi pesan pada program, yaitu sama kita masukkan juga plaintext-nya tadi kubus. Kemudian ini didapatkan hasil enkripsi RC4-nya berupa simbol-simbol yang hanya dikenali oleh program. Kemudian kita cari untuk deskripsinya, deskripsi pesan tadi akan didapatkan hasilnya sama dengan kubus, yaitu plaintext yang kita masukkan tadi. Maka programnya bisa kembali ke awal. Kita akan mencoba merunning program. Berikut adalah tampilan dari program. Di sini kita akan memilih untuk enkripsi kunci. Plaintext akan kita masukkan plaintext yang sama pada perhitungan manual, yaitu plaintext-nya adalah uang. Kita masukkan untuk jumlah Regexife-nya, di sini sebanyak 3. Kemudian kita masukkan kuncinya yaitu matematika. Dapat dilihat di sini pada program dan penghitungan manual, diperoleh setelah pergeseran adalah Angu, sama. Dan setelah di enkripsi root 13, diperoleh NaTH, sama. Kemudian kita enkripsikan dengan matematika, kuncinya, menggunakan enkripsi RC5. Maka akan didapatkan hasil program adalah 68, 69, 81, 80. Sama. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan enkripsi program, enkripsi pesan. Kita pilih 2. Kemudian kita akan masukkan plaintext-nya kubus. Kemudian kita lakukan pergeseran left shift, di sini sebanyak 2. Dapat dilihat pada plaintext kubus dengan pergeseran sebanyak 2.
Diperoleh kunci adalah busku, sama, dan diperoleh hasil ciphertextnya adalah lotem, sama. Maka ciphertext ini akan kita gunakan untuk putaran kedua. Untuk putaran kedua, yaitu dengan ciphertext dengan plaintext-nya lotem, untuk nilai ASCII-nya yaitu sama. Kemudian kuncinya juga sama, yaitu diperoleh L-mod berdasarkan dari pengurutan ASCII yang terkecil, dan didapatkan hasil enkripsi putaran keduanya yaitu PZFSF. Itu sama. Kemudian dari hasil enkripsi putaran kedua ini kita lakukan enkripsi dengan algoritma RC4. Di sini algoritma RC4 dilakukan dengan pergeseran sebanyak 3 kali. 3 kali. Kemudian untuk kuncinya, di sini akan kita masukkan kunci dalam bentuk desimal. Tadi 6, 68, 69, 81, 80. 68, 69, 81, 80. Oke, kunci sudah benar, kita enter. Ini pada enkripsi RC4 diperoleh yaitu hasil enkripsi adalah simbol. Simbol ini merupakan simbol yang hanya dikenali oleh program. Kemudian kita tutup dulu program. Kita akan mencoba untuk melakukan deskripsi program. Tapi kita salin terlebih dahulu. Kita salin. Kita tutup programnya. Kita run kembali. Kita akan melakukan dekripsi pesan, yaitu pilih 3. Kita akan masukkan ciphertext RC4 yang telah kita dapat sebelumnya tadi, yaitu ini. Kemudian untuk kuncinya kita masukkan juga. Untuk kuncinya kita masukkan juga. Kemudian untuk right shift-nya di sini sebanyak 3 kali. Selanjutnya dari hasil enkripsi ini akan kita cari Figino Chipper yang putaran kedua. Kuncinya kita masukkan yaitu kunci yang kedua ini. Kemudian hasilnya dari putaran kedua kita masukkan ke putaran pertama. Dan kuncinya kita salin. Dapat dilihat ini, kita lihat dulu yang di programnya. Di sini di program dapat dilihat hasil dari dekripsi RC4-nya adalah PZFSF, yaitu sama PZFSF. Jika sebelum digeserkan juga sama. Kemudian kita dari dual Vigina chipper-nya, yaitu diperoleh plaintext-nya adalah lotem. Di sini juga sama. Putaran kedua diperoleh lotem. Dan putaran pertama diperoleh kubus. Di sini juga sama, diperoleh kubus. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan dekripsi kunci.
Kita pilih 4. Di sini tadi ciphertext-nya kita peroleh DQP dengan kuncinya adalah matematika. Dengan right sheet tadi sebanyak 3 kali. Ini diperoleh deskripsi plaintext root 13-nya adalah NaTH sama. Kemudian diperoleh deskripsi RC5-nya sebelum dilakukan pergeseran adalah angu. Setelah dilakukan pergeseran adalah uang. Maka plaintext-nya kembali menjadi plaintext yang awal. Kesimpulannya yaitu dalam mengombinasikan algoritma root 13, dual Vigener chipper, RC4, dan RC5, sehingga pesan dapat diamankan melalui proses sebanyak 2 kali agar kerahasiaannya pesan terjaga. Di mana untuk tujuan dari program ini dibuat, yaitu untuk meningkatkan keamanan pesan guna menghindari adanya kebocoran pesan. Pada program ini juga tadi kita lakukan proses enkripsi kunci terlebih dahulu, yaitu menggunakan root 13 dan RC5. Kemudian pada enkripsi pesan, kita gunakan algoritma dual Vigener chipper dan RC4. Kemudian dua-duanya kembali ke plaintext awal. Dan dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 4 algoritma ini dapat meningkatkan keamanan pesan yang kita kirimkan dan dienkripsikan agar tidak dengan mudah ditebak oleh pihak yang tidak berwenang. Sekian video penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.